Jadi akhirnya yang nggak digital itu udah ketinggalan ya, semakin ketinggalan. Iya, ketinggalan banget. Bukan di Bandung aja, Dita. Bahkan bisa ke luar kota, luar provinsi, bahkan ke luar negeri gitu. Jadi buat UMKM yang mager, nah kalian harus sadar nih bahwasanya digital itu sekarang udah penting. Ternyata orang yang beli itu ternyata nggak kayak di pinggir jalan Di gitu, pinggir jalan. nggak cuma 1 atau 2 pieces gitu. Cuma mahasiswa lapar gitu ya. Iya, kalau misalkan cuma begitu-begitu aja ya gimana mau berkembangnya gitu ya. Iya. 10.000 10.000 dikali 1.000 berarti 10 juta. 10 juta deh ya. 10 juta ya. Iya. Kopi Kenang itu awalnya dia UMKM biasa, dia offline gitu. Akhirnya dia buat aplikasi go online gitu. Akhirnya banyak kan orang yang tahu gitu. Akhirnya meluas sampai sekarang, bahkan orang-orang juga mungkin tahu ya Kopi Iya, Kenang. Kopi Kenangan pasti tahu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sukses, selamat datang di podcast UKM LIKM. Nah, bersama saya Ahmad Iqbal Nohan, dan hari ini kita akan membahas satu tema yang semakin relevan, yaitu adalah UMKM Go Digital, bukan lagi pilihan tapi kebutuhan. Nah, di tengah perubahan perilaku konsumen dan persaingan yang makin ketat, nah UMKM ini dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi, bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk berkembang dan memperluas pasar mereka. Nah, melalui episode ini kita akan membahas manfaat digitalisasi, tantangan yang sering dihadapi pelaku UMKM, dan juga strategi implementasi yang realistis dan aplikatif. Nah, jadi buat kamu yang sedang merintis usaha dan sedang mencari agar bisnis naik kelas, maka episode ini bisa menjadi titik awal perjalanan UMKM kamu. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Di sini kita ditemani dengan narasumber yang sangat hebat ya. Kita bersama dengan Kang Fauzan Algozi. Bagaimana kabarnya, Kang? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Kang. Nah, berhubung Kang Fauzan sudah di sini nih. Nah, saya ingin bertanya dulu tentang kegiatan apa sih yang sedang dilaksanakan Kang Fauzan selama ini? Apakah Kang Fauzan fokus dalam industri apa nih di UMKM? Oh, di industri apa? Mungkin kenalan dulu ya. Iya. Oke, boleh. Sebelumnya kenalin, saya Fauzan. Saya dari Fakultas Tarbiyah. Saat ini kesibukannya tentu saja kuliah ya. Iya. Kesibukannya itu kuliah, terus juga saat ini saya sedang sibuk di ranah Shopee kalau di kegiatannya gitu ya. Di ranah Shopee, terus juga saya ada kolaborasi dengan beberapa orang terkait fashion, yaitu kemeja, ada juga di bagian aksesoris mobil dan motor, yaitu stiker, stripping, dan decal. Berarti memang fokus ke digital ya Kang Fauzan ini ya? Iya, fokus ke digital. Wah, pas banget berarti ini untuk tema dari podcast kita kali ini. Nah, maka dari itu kita ulik dari Kang Fauzan apa saja sih yang bakal kita dapat di podcast ini. Nah, maka dari itu mungkin bisa langsung kita mulai saja dari podcast kita hari ini. Oke, Kang Fauzan kembali lagi. Nah, kali ini kita mulai langsung bahas ke materi kita ya, UMKM Go Digital. Ya, Nah, boleh. ini sebuah bukan lagi pilihan tapi sebuah kebutuhan. Nah, kenapa sih Kang digitalisasi itu jadi sesuatu yang urgent banget nih buat UMKM hari ini? Emang kalau nggak digital bakal ketinggalan sejauh apa kira-kira? Oh, oke ya. Kalau dilihat dari urgensinya ya, kepentingannya pada saat hari ini kan, kita juga mungkin udah tahu ya semuanya bahwa hari ini itu adalah era globalisasi gitu teman-teman. Kalau misalkan kita masih mengandalkan konvensional gitu, bisnis konvensional, yaitu offline atau tidak online, itu yang mungkin bakal tergerus gitu. Kita ambil contoh waktu COVID tahun lalu ya, yang 2019 2020 sampai 2021 ya. Iya, sampai 2021. 2021 itu kan banyak ya UMKM yang memang dia itu ngandelin offline, sehingga ketika ada masa pandemi gitu, orang-orang nggak pada keluar, ya nggak ada itu perputaran gitu kan. Bisnisnya mandek di situ-situ aja, mereka ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Bahkan yang asalnya mungkin omsetnya 100 atau bahkan 1 miliar itu bahkan nurun ke puluhan, bahkan nol gitu teman-teman. Nah, tapi kan beda lagi dengan orang yang udah dia terjun nih ke dunia digital. Orang-orang pada di rumah tapi perputaran mereka masih ada gitu. Bahkan yang asalnya mungkin masih di 10 sampai 100, dia naik ke 500 per bulannya gitu.
Iya, karena pada COVID itu kan pada di ini Rumah semua ya? pada di rumah semua, jadi akhirnya yang nggak digital itu udah ketinggalan ya, semakin ketinggalan. Iya, ketinggalan banget. Nah, berarti manfaat yang paling terasa nih buat UMKM setelah mereka mulai go digital itu selain yang tadi COVID itu di masa sekarang ini apa kira-kira? Ya, kalau misalkan di masa sekarang ya, kita mungkin bisa lihat juga apa ya namanya UMKM yang offline dulu loh. Kita bandingkan. Kita bandingkan. Kalau misalkan kita mungkin lihat teman-teman yang dari LIKM ya, atau teman-teman kita yang lain yang baru buka bisnis gitu. Mereka dapat nih penghasilan, tapi kan mereka cuma ngandelin kenalan orang-orang sekitar gitu yang cuma kenal aja gitu kan. Nah, sebenarnya kalau bisnis cuma mengandalkan teman-teman saja ya itu sulit berkembang gitu ya. Mungkin kita punya teman berapa sih yang dekat gitu ya. Iya. Misalkan kita ambil punya contoh, misalkan kita ada teman 1.000 nih, emang 1.000-nya bakal beli ke kita gitu kan belum tentu ya. Misalkan kita ambil setengahnya gitu, emang dia bakal konsisten terus beli ke kita kan enggak. Nah, kalau misalkan kita udah go to digital gitu, kita bisa ngerangkul orang-orang yang asalnya tidak tahu jadi tahu gitu. Bukan yang daerah, mungkin kalau kita kebetulan lagi di Bandung, bukan di Bandung aja gitu. Bahkan bisa ke luar kota, luar provinsi, bahkan ke luar negeri gitu. Jadi orang yang kenal akan UMKM kita makin banyak, konsumen makin banyak, ya omset juga makin naik gitu sih. Berarti lebih ke pasarnya lebih meluas ya, Ya, Kak? Jadi nggak hanya teman kita saja ya yang tahu dan beli, jadi bisa meluas pasarnya bahkan dari luar daerah pun bisa, dari luar bahkan luar negeri juga bisa. Iya, bahkan luar negeri juga bisa sekarang ya. Ya. Oke, berarti yang benar-benar terasa dari segi penjualan sama pelanggan dan efisiensinya itu, jadi pasarnya bakal meluas ya guys ya. Jadi memang benar bahwasanya UMKM hari ini udah harus mulai go digital karena untuk memperluas pasar, karena kita tidak bisa mengandalkan pasar yang hanya orang-orang terdekat kita saja. Ya. Nah, tapi kenyataannya nih ya Kang ya, nggak semua pelaku UMKM itu paham teknologi nih. Nah, Betul. biasanya itu tantangan paling beratnya apa nih buat menyadarkan mereka dan juga mengajari mereka tentang teknologi buat mereka ikut digital biar nggak tenggelam gitu? Ya pertama mungkin ya karena faktor ini ya, faktor kenyamanan ya orang yang biasanya tuh manusia itu kalau kita ulik gitu, mereka itu pasti bakal ada di zona nyaman gitu kan. Ya. Mereka tuh apa ya, enggan untuk terjun ke zona yang istilahnya tuh berat gitu atau menyiksa bagi mereka, karena untuk belajar itu ya pasti sulit gitu. Apalagi misalkan kita nih udah jualan misalkan offline ya, misalkan setiap bulannya tuh udah nih konsisten 10 juta gitu. Ya ngapain lagi kadang orang gitu ya belajar online gitu capek-capek gitu. Ya orang juga ngapain gitu, malas gitu kan, buang-buang mager waktu gitu ya. Iya, kadang ya tadi ya zona nyaman tadi. Iya. Ya terus juga ada yang memang dia tuh pengen belajar tapi ada juga yang mereka tuh nggak punya aksesnya gitu, karena mungkin daerah, karena ada kan yang daerah pelosok dia mungkin wifi-nya belum nyampe gitu, atau misalkan jadi nggak nyelemot gitu ya. ya. Atau bahkan listriknya kadang mati, atau bahkan internetnya pun nggak ada gitu kan, jadi kan sulit juga gitu. Nah itu sih paling kalau misalkan mereka gitu ya yang tantangan mereka yang nggak mau atau yang nggak bisa untuk go to online gitu, go to digital. Iya benar. Banyak ya dari tantangannya itu, gak cuman ya dari orang-orang yang mager lah atau dari orang-orang yang memang keterbatasan dari daerah. Nah, kira-kira nih ya menurut Kang Fauzan, gimana cara mengatasi hambatan itu? Nah, harus mulai dari mana nih biar UMKM lokal ini nggak gaptek dan membuka pelan-pelan Ya, digital mereka? ya boleh sih, kalau misalkan UMKM ya, yang namanya UMKM cenderung menengah bawah lah. Iya. Nah itu kita bisa coba ikut nih ambil course yang gratis ya, gratis, karena udah banyak juga ada ibu gratis, atau mudahnya kita bisa nonton YouTube aja lah, tinggal nonton YouTube gitu ya, atau kita coba nih mulai belajar baca-baca jurnal atau baca-baca berita gitu, bagaimana ya cara go to digital gitu. Kita juga bisa belajar coba personal branding gitu, kita jualan di Facebook, di WA, di Instagram, itu kan gratis ya. Kalau misalkan di Instagram ya tinggal upload di Reels,
ya kan? Benar. Atau misalkan kita buka e-commerce gitu ya di Shopee, di Lazada, di Tokped ataupun di TikTok, itu semuanya gratis kalau di Indonesia gitu ya. Jadi nggak ada pembayaran gitu. Berarti memang harus mereka ada rasa buat belajarnya ya? Ya, mulai dulu dari mereka gitu. Kalau misalkan dari luar sih gimana ya? Dipaksa kan nggak bisa juga ya. Apalagi kalau ada unsur keterpaksaan biasanya susah ya. Iya, harus ada dari dirinya pribadi dulu nih, Dari kesadaran kesadaran mereka dulu ya, betul sekali. Jadi buat UMKM yang mager, nah kalian harus sadar nih bahwasanya digital itu sekarang udah penting. Jadi jangan lagi kalian mager ya guys ya. Nah, terus juga pengen nanya nih Kang, kan digitalisasi itu kan berhubung dengan kita internet dan segala macam dan juga device-device-nya segala macam. Nah, apakah digitalisasi itu harus mahal gak sih? Oh, digital itu harus mahal? Ya, Iya. enggak juga sih. Oh, enggak juga. 3 juta. Tadi ya bisa saya, kalau misalkan saya sebutkan tadi ada ya, kita misalkan bisa mulai belajar buka di Shopee ya, atau misalkan di TikTok itu kan nggak gratis ya, nggak mahal gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan boleh ya sedikit cerita ya. Iya boleh. Jadi dulu itu waktu awal-awal buka Shopee itu, dulu itu saya tuh kerja di orang gitu sebagai host live lah gitu kan. Host live di sana masih awal dari nol. Saya tuh diajarin untuk yang live gitu kan. Nah di sana saya mikir gitu ya, kayaknya kalau saya buka juga kayaknya bisa nih, jadi sekali live tuh dua device gitu kan. Nah saya cobalah di sana, akhirnya adalah gitu kan penjualan, dan itu saya nggak iklan, nggak promosi apa ya, nggak promosi berbayar ya, nggak sewa influencer, ya cuma buka toko live doang. Live gitu kan, pakai fitur-fitur gratis, voucher toko, terus misi-misi Shopee dan lain-lain. Itu alhamdulillah gitu, di sana saya tembus lah buat makan, buat jajan gitu. Itu kerasa banget gitu. Nah akhirnya dari sana gitu, itu tuh mulai ada kesadaran akan pentingnya nih belajar Shopee gitu kan, karena udah ngerasain tadi. Iya. Ya akhirnya terus ngulik dan berjalan sampai sekarang gitu. Yang penting mungkin jalanin aja dulu gitu kan. Nanti kalau misalkan udah ngerasain enaknya, nanti juga bakal apa ya, ada rasa ingin belajarnya sendiri sih biasanya gitu sih. Iya. Berarti nggak harus mahal ya Kang ya? Iya, nggak harus mahal. Cukup dengan device-device yang ada aja udah Iya. itu udah cukup ya? Ya asalkan terus belajar aja sih ya. Iya. Karena kalau misalkan cuma begitu-begitu aja ya gimana mau berkembangnya gitu ya. Iya benar. Nah, apa ada strategi murah gak nih Kang buat UMKM? Kan tadi tuh gak harus yang mahal ya. Nah, Iya. kira-kira ada strategi yang murah gak nih buat dana yang terbatas, khususnya kita ya para mahasiswa. Kira-kira ada gak sih strategi yang murah meriah untuk UMKM khususnya yang dijalani oleh mahasiswa biar mereka go digital tapi tetap dengan budget yang sedikit? Oh itu bisa sih ya, kayak tadi misalkan kita buka Shopee, kita live aja sendiri gitu kan, nggak perlu bayar ya. Kita live aja sendiri, atau kita bisa nih buat konten gitu ya sama teman gitu, ngajak teman, boleh nggak nih bantuin saya gitu, saya pengen jualan, misalkan saya pengen jualan kue nih, boleh nggak nanti kita bareng gitu kan. Ente jadi jadi pembelinya, saya jadi penjualnya gitu ya, buat misalkan buat sketsa film atau kayak gimana. Itu kan murah ya, kalau misalkan sama teman nggak mungkin dong bayar sama teman 500.000 atau 1 juta kan, ya paling kasih lah makanannya gitu kan. Nah itu ya bisa kayak gitu, bisa sama teman, atau bisa aja kita konten sendiri gitu, tapi pastikan kontennya juga ya harus berkualitas gitu ya, supaya gimana ya, kita udah buat konten dan itu masuk FYP orang gitu. Karena ada juga kan orang yang buat konten tapi nggak FYP gitu kan, kan sayang juga. Nah berarti kan kita di sana harus belajar juga tadi bagaimana cara buat konten yang FYP gitu. Berarti bisa dari digitalisasi dari sosmed aja ya Kang Iya, ya? dari sosmed aja dari bisa ya. sosmed terus bisa ngeraih ke FYP, itu bakal meluas pasarnya seperti Iya itu. betul. Boleh. Nah, berarti digitalisasi itu nggak harus mahal dan juga ada biaya yang lebih murah dengan cara kita berkonten di sosmed, karena dari kita konten di sosmed jika FYP itu bakal lebih meluas pasarnya, begitu ya Kang ya? Betul. Nah, ada nggak nih Kang contoh nyata studi kasus nih dari UMKM yang berhasil bangkit karena digitalisasi? Mungkin dari Akang bisa atau dari kenalan Akang? Bangkit dari digitalisasi. Ya, maksudnya UMKM yang offline, misalkan Ya, kayak ya. pada COVID kemarin itu offline terus kan bangkrut pada COVID kemarin. Nah, akhirnya mereka coba go to digital dan akhirnya sukses dalam digital ini. Ya kalau misalkan contohnya ya, itu bisa kita ambil contoh itu yang Kopi Kenangan.
Oh iya? Kopi Kenang itu awalnya dia UMKM biasa, dia offline gitu. Akhirnya dia buat aplikasi go online gitu. Akhirnya banyak kan orang yang tahu gitu. Akhirnya meluas sampai sekarang, bahkan orang-orang juga mungkin tahu ya Kopi Iya, Kenang. Kopi Kenangan pasti tahu. Atau ada juga teman saya, dia itu jurusan manajemen haji umroh gitu. Dia itu ya keluarganya, dia itu jualan apa ya? Cilok apa bakso aci saya lupa. Ya. Nah, itu tuh ya mungkin kita anggapnya remeh gitu ya. Tapi kan dia jualnya skala besar, skala massal gitu ya. Dia mulai buka usaha di Shopee gitu. Ternyata orang yang beli itu ternyata nggak kayak di pinggir jalan gitu, nggak cuma 1 atau 2 pieces gitu. Cuma mahasiswa lapar gitu ya. Iya, itu yang belinya itu memang pedagang gitu, untuk dijual lagi. Emang kalau misalkan pedagang belanja berapa sih? Emang cuma 5.000 apa 10.000? Enggak kan? Pasti bertonton berpak-pak. Iya, berpak-pak gitu ya, minimal 100 pieces lah ya, minimal ya. Gitu, karena online itu murah nih, misalkan ada makanan nih harganya yang biasa kita jajan di luar itu cuma 1.000-an, tapi karena kita lihat nih di Shopee misalkan ini cuma 100 perak atau cuma 500 perak, kita mana mungkin dong beli satu kan. Iya. Ya minimal belilah 10 atau beli 100 gitu ya. Benar. Nah itu ya ternyata ya begitu kan, orang itu ya belinya 10, belinya 100 satu orang ya. Sedangkan kalau misalkan online itu kan nggak mungkin dong apa ya namanya tuh, pembeli itu cuma satu orang gitu kan. Ya misalkan tadi kita ada orang nih, satu orangnya tuh belinya tuh 100 pieces gitu kan, 100 pieces dengan harga 100.000 gitu. Ya berarti misalkan kita kalkulasikan, misalkan satu hari itu untuk awal-awal misalkan ada 10 orang gitu. Berarti kan ada 1.000 pieces nih yang terjual gitu kan. Dan itu lebih hemat energi sih kalau menurut saya ya, dibanding harus misalkan ngandelin offline ya. Kalau ngandelin offline kan kita harus buka lapak dulu ya, beli gerobak, atau misalkan kita harus sewa karyawan untuk jaganya gitu ya. Kalau misalkan online kan tinggal buka Shopee, upload produk gitu kan, nggak tinggal di rumah aja gitu sih. Di rumah sewa karyawan, misalkan karyawannya ya buat gitu, kita tinggal promosiin aja, jadi lebih mudah sih. Iya, lebih mudah, lebih simpel kalau menurut saya seperti itu. Benar. Berarti memang lebih mudah nih ya digitalisasi, dan juga keuntungannya lebih banyak ya. Ini ya, sangat menarik ya guys. Jadi emang bisa diperbandingkan dengan tadi yang khususnya kasus di Cilok itu tadi, yang mana kalau misalkan jual di pinggir jalan nggak sebesar omset dari jualan online. Nah, karena kalau kita jualan offline juga kan, kalau Cilok harus masang stand ya Bang. Masang stand dulu. Harus buka stand kan, terus juga belum lagi kita harus bermasalah dengan para itu pokoknya. Nah, jadi digitalisasi itu sangat menguntungkan, karena juga tidak hanya meluaskan pasar, tapi juga lebih menguntungkan, lebih menghasilkan yang banyak daripada sekedar jualan offline. Nah, terus kalau misalkan ya Kang ya, kalau misalkan Kang Fauzan ditanyain sama orang, Kang kasih satu strategi paling penting nih yang wajib diterapkan UMKM dalam digitalisasi, menurut Akang apa? UMKM ya, kalau menurut saya sih video sih, buat video konten ya, buat konten video yang paling penting sih itu sih. Pertama buat video ya, khususnya di IG atau di TikTok. Itu apa ya, itu bakal masif banget ya, bakal efektif banget itu ya. Kalau misalkan kita buat satu konten, tapi kontennya yang menarik ya, yang menarik terus juga yang berkualitas. Satu konten itu bisa ngasilin puluhan juta menurut saya. Iya, dari satu konten ya. Misalkan konten FYP berapa views sih? Misalkan kita ambil contoh berapa? Misalkan 100.000 misalkan. 100.000 ya. Kita misalkan ambil 100.000. Kita ambil 1%-nya aja deh yang beli ya. Dari 100.000 kita ambil 1%-nya. 100.000 berarti 1.000 orang. 1.000 orang. 1.000 orang dong yang beli ya, dari 1%-nya ya. Nah, 1.000 orang beli nih misalkan cilok ya. Ciloknya tadi misalkan 10.000 lah ya. Satu pack itu misalkan 10.000. 10.000 dikali 1.000. Berarti 10 juta. 10 juta deh ya. 10 juta ya. Asalkan tadi FYP dan itu menarik gitu ya. Berarti kalau misalkan satu konten yang nonton itu tadi berapa? 100.000 gitu. Ambil 1% aja. Ambil 1%-nya, kita bisa dapat 10 juta gitu dari satu video. Nah, tapi kan satu video tuh nggak cuma bisa dipakai sekali dong. Iya. Karena kan ada ya konten-konten yang mungkin kita buatnya bulan Januari nih, tapi baru FYP-nya nanti di bulan Oktober gitu kan. Iya. Atau misalkan FYP nih dari bulan Januari
terus itu masih masif FYP ke orang lain sampai ke tahun selanjutnya juga bahkan masih ada ya. Itu jadi nggak cuma dapat nih 10 juta udah mentok di situ, nggak juga, pasti bakal terus berkelanjutan. Kalau menurut saya sih, kalau misalkan mau strategi yang efektif ya buat konten ya di IG atau di TikTok seperti itu. Benar. Berarti memang harus bikin konten ya, walaupun konten. jadi jangan, emang intinya tuh yang pertama tuh jangan mager ya guys ya. Kalau kalian UMKM pengen go digital itu berarti jangan mager ya kan ya. Itu sih. Nah, harus berani bikin konten dan juga harus mulai belajar digitalisasi. Oke guys, itu dia obrolan kita hari ini. Nah, kita udah bahas nih kenapa digitalisasi itu bukan lagi sebuah tren, bukan lagi untuk sekedar FOMO-FOMOan. Nah, tapi jadi kebutuhan dasar bagi UMKM yang mana ingin bertahan dan berkembang khususnya. Nah, mulai dari manfaatnya yang tadi telah dijelaskan oleh Kang Fauzan, seperti jangkauan pasar yang lebih luas dan juga efisiensinya dari tenaga dan modal. Nah, sampai tantangan-tantangan yang emang nggak bisa dianggap enteng nih. Tapi ingat seperti kata pepatah, yang penting itu bukan seberapa cepat kita berlari, tapi seberapa konsisten kita melangkah, termasuk dalam proses go digital. Nah, semoga obrolan kita kali ini ya Kang ya, jadi pemantik buat kalian, buat para UMKM luar, bahkan khususnya untuk para mahasiswa yang lagi merintis atau mengembangkan usaha mereka. Nah, ingat, mulai dari kecil tapi jangan mikir pendek. Nah, sampai ketemu di episode podcast LIKM selanjutnya dengan topik dan inspirasi yang insya Allah bakal selalu memantik semangat dan cuan kamu. Nah, saya Ahmad Iqbal Nohan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.